Ya, alhamdulillahirabbil Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tabarakallah untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Mas Yasar. Barakallah juga untuk Mas Yasar yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Dan teman-teman, sehat ya semuanya hari ini ya. Pagi ini sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya. Di sini Bu Fia berdoa untuk teman-teman senantiasa sehat ya. Bu Fia, Bu Catur, Bu Yusi, Bu Saidah berdoa kepada untuk kalian gitu ya, semoga kalian senantiasa sehat karena mengingat sekarang ini ya kasus pandemi COVID-nya tuh semakin meningkat ya kan ya. Terus kemudian banyak yang terkena flu nih ya, banyak yang lagi flu, orang-orang sekitar juga, bahkan Bufia sendiri juga habis flu gitu ya. Kemudian batuk juga. Jadi semoga teman-teman di sini semuanya sehat gitu ya. Enggak yang terkena sakit gitu, karena kalau misalnya lagi sakit itu ya di situ banyak hikmah sebenarnya ketika sakit gitu ya teman-teman ya, banyak hikmah sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Salah satunya apa kalau lagi sakit, hikmahnya apa? Kalau lagi flu, demam, pusing gitu, aduh hikmahnya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Menggugurkan dosa. Iya, Masya Allah ya. Nah itu salah satu hikmah terbesar ya, itu menggugurkan dosa. Ya, jadi ketika orang pusing, orang lagi sakit itu salah satunya menggugurkan dosa, dan doanya itu diijabah sama Allah gitu ya. Banyak sekali hikmahnya. Nah, tapi harapannya ya tanpa kita harus sakit dulu gitu ya. Tanpa kita harus sakit dulu, dengan zikir-zikir kita diampuni dosanya gitu ya sama Allah. Oke. Nah, teman-teman, untuk hari ini, untuk pagi ini, kita insya Allah akan review tugas yang kemarin sudah kalian kumpulkan ya terkait menulis cerita pendek. Nah, mungkin ada yang masih beberapa kemarin itu ya ngambil cerita pendeknya itu cerita-cerita yang untuk anak kecil ya. Nah, mungkin ada dan sudah dikoreksi ya sama gurunya ya kemarin. Nah, itu ceritanya adalah cerita-cerita bebas ya, dongeng boleh, fabel boleh, tapi kalau fabel itu rawan ya, fabel itu rawan untuk cerita-cerita anak-anak rata-rata. Nah, jadi kalian untuk kalau misal mau ada yang belum belum mengumpulkan nih ya, segera untuk mencari literasinya ya, mencari ceritanya. Nah, kalau mau mencari amannya itu ya cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita rakyat gitu ya. Tapi kalau misal fabel itu rawannya adalah kalian mengambilnya cerita untuk anak-anak gitu ya. Nah, kemudian kalian rangkum, dan ketika merangkum sebenarnya itu mungkin di sini pendahuluan bentar gitu ya. Ketika kalian merangkum itu sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ya sampai berhalaman-berhalaman. Sebenarnya bisa kalian cukup satu halaman aja. Poin besar dari cerita itu tuh apa? Bahkan misal nih ada banyak paragraf kan dalam satu cerita itu, misal ada 5 paragraf. Kalian setiap paragrafnya ambil satu kalimat penting. Terus kemudian kalian sambung jadi satu ya, dari 5 paragraf itu misal ya. Kalian ambil satu kalimat yang penting, kalian sambung ya, itu berkesinambungan. Kalian membuat kalimat satu paragraf jadi satu paragraf dari ringkasan itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya ngeringkas nggak usah banyak-banyak banget gitu ya. Bahkan ringkasan-ringkasan mungkin yang sudah kalian buat mungkin ada beberapa yang masih bisa kalian ringkas lagi. Nah, mungkin itu nanti bisa sambil kita lihat ya, sambil kita lihat review dari teman-teman. Nah, ini Bu Catur berarti sudah ada yang disiapkan ya Bu Catur ya? Sudah ada yang mau mereview gitu Bu Catur? Ya, ditawarkan aja. Oke, siap-siap. Nah, di sini Bu Fia menawarkan, Bu Fia, Bu Catur, Bu Saudah, Bu Yusi menawarkan dari teman-teman adakah yang mau menyampaikan ya atau dan membacakan kisah dari rangkuman yang sudah kalian buat. Silahkan, nggak perlu ditunjuk, yuk. Nggak perlu ditunjuk, silahkan dari teman-teman yang mau menyampaikan atau membacakan enak tuh. Membacakan hasil rangkumannya, silahkan. Saya, Bu. Ini Mbak Raihana? Iya, Bu, Mbak Raihana. Oke, siap Mbak Raihana. Silahkan Mbak Raihana, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto-chan, gadis cilik di jendela. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak SD di Jepang, namanya Toto-chan. Ibu guru menganggap Toto-chan anak nakal, padahal gadis cilik itu hanya punya rasa ingin tahu yang besar. Itulah sebabnya ia gemar berdiri di depan jendela selama pelajaran berlangsung. Karena para guru sudah tak tahan lagi, akhirnya Toto-chan dikeluarkan dari sekolah. Mama pun mendaftarkan Toto-chan ke Tomoe Gakuen. Toto-chan girang sekali. Di sekolah itu, para murid belajar di gerbong kereta yang dijadikan kelas. Ia bisa belajar sambil menikmati pemandangan di luar gerbong dan membayangkan sedang melakukan perjalanan. Mengasyikan sekali kan? Di Tomoe Gakuen, para murid juga boleh mengubah urutan pelajaran sesuai keinginan mereka. Ada yang memulai hari dengan belajar fisika, ada yang mendahulukan menggambar. Ada yang ingin belajar bahasa dulu. Pokoknya sesuka mereka karena sekolah itu begitu unik. Toto-chan pun merasa kerasan. Walaupun belum menyadarinya, Toto-chan tidak hanya belajar fisika, berhitung, musik, bahasa, dan lain-lain di sana. Ia juga mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang persahabatan, rasa hormat, dan menghargai orang lain. Atau bagian bab tertentu? Bagian bab tertentu. Bagian bab tertentu, insya Allah. Dari e-book atau punya bukunya, Mbak? Apa? Dari e-book, dari internet, atau punya bukunya? Kan ada tuh elektronik buku ya, yang ngambil dari internet. Misal ada ya satu buku tapi bentuknya soft file, atau punya bukunya? Iya, saya punya bukunya kok, Bu. Oh, punya bukunya, Masya Allah. Itu ceritanya bagus ya. Itu. Iya. Mufia juga pernah lihat tuh ceritanya, Masya Allah bagus sekali ya. Banyak inspirasinya. Mungkin teman-teman yang lain bisa ya mengikuti nanti baca buku itu gitu ya. Nah, tadi Toto-chan, gadis di jendela ya judulnya. Apa Mbak? Judulnya lengkapnya? Iya, Bu. Toto-chan. Toto-chan, gadis cilik di jendela. Nah, Toto-chan, gadis cilik di jendela. Masya Allah itu ceritanya emang bagus sekali. Nah, barokallah untuk Mbak Raihana. Ya tadi itu adalah rangkuman dari bab. Nah kemarin pun ya ada yang bertanya, Bu, mau ngeringkas baca buku ini. Itu bukunya tebel kan ya. Terus kemudian kalau mau ngeringkas saya harus baca semuanya, Bu. Gak perlu ya, bisa ambil dari satu bab. Karena kadang tuh dalam sebuah novel, bab-bab itu tuh ya meskipun yang bersambung, tapi ada poin-poin penting ya. Ada poin-poin penting berbeda ya. Misal kayak Laskar Pelangi ya, atau tadi ya Toto-chan, itu tiap babnya poin yang ingin disampaikan oleh penulis itu biasanya berbeda-beda. Hikmah yang ingin disampaikan berbeda-beda. Jadi kalian kalau misal mau merangkum tugas ini ya misal ya, kalian boleh ambil dari satu bab, salah satu bab yang ada di novel tebal gitu ya. Jadi nggak semuanya harus baca, kelamaan nanti sepekan ya. Mending kalau sepekan ya, mungkin nggak bisa 1 bulan ya harus membaca dulu ya, karena pasti bisa kalian belum tentu semangatnya itu ya dalam membaca itu stabil gitu kan ya. Nah, itu. Nah, jadi tadi sudah bagus ya Mbak Raihana. Mungkin tapi tetap ada tadi tuh beberapa kalimat aja sih, beberapa kalimat yang sebenarnya nggak perlu dimasukkan pun nggak apa-apa ya dalam merangkum ya. Jadi poin-poin penting saja. Tapi tadi sudah bagus. Barokallah. Mungkin dari Bu Catur mau ngasih masukan dulu, Bu Catur. Atau Bu Saudah? Lanjut dulu, volunteer lagi, nanti dirangkum apa yang perlu diperbaiki. Oke. Ya. Oke, siap. Berapa orang lagi, Bu? Silakan. 2 orang. 2 orang lagi bisa. Ya, oke. Sip, silakan. Selanjutnya setelah Mbak Raihana nih. Yuk. Nia yang perempuan sudah mulai bersuara. Di Mbak Raihana. Silahkan yang lainnya. Boleh perempuan lagi. Laki-laki juga boleh. Silahkan yuk. Harus berani. Yuk semangat. Mana nih? Silahkan. Silahkan. Bu Fia yakin kalian sudah menyiapkan buku kalian di depan kalian ya.
Mungkin ada yang malu, tapi jangan malu ya. Malu nggak apa-apa, tapi harus mencoba untuk berani mencoba. Yo, yang kedua, tidak usah ditunjuk, laki-laki boleh. Diam. Tidak usah ditunjuk. Jangan sampai nyesel besok kalau udah lulus, nggak kayak gini lagi loh ya. Bukan, Mbak, laki-laki kayak gitu. Ya, silakan. Oh ya. Ada Udah pada kesempatan pengen, untuk berbicara. udah pada pengen pencet unmute ya. Masa pencet yang pencet. Oh, baik, Nadia. Silakan. Kelihatan nggak, Bu ya? Oh ya, Masya Allah. Legenda Nautoba. Dahulu kala pedalaman Sumatera Utara ada petani bernama Toba. Dia tinggal seorang diri di rumah sederhana. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Toba bercocok tanam di sawah dan kebun peninggalan ayah dan ibunya. Masyarakat mengenal Toba anak yang baik hati. Toba terkenal anak yang melihat Tuhan hari. Toba ke sungai untuk memancing. Setelah menunggu, Toba merasa pancingannya tertarik. Toba sekuat tenaga mengangkat pancingannya. Ternyata ada seekor ikan besar di ujung kail pancingannya. Toba membawa ikan besar itu ke rumah. Sampai rumah, dia meletakkan ikan di atas meja. Dia keluar mencari kayu bakar. Saat sampai rumah, Toba terkejut tiba-tiba ada gadis cantik sedang duduk. Toba pun langsung jatuh cinta kepadanya. Dia pun mengungkapkan perasaan kepada gadis itu. Dia mengajak gadis itu untuk menikah dengan dirinya. Gadis itu mau menikah Toba asalkan Toba janji tidak mengatakan asal-usul gadis itu. Setelah menikah, Toba dan gadis itu hidup bahagia. Tuhan memberikan mereka anak laki-laki bernama Samosir. Ibunya terlalu memanjakan anaknya sehingga anaknya mempunyai sifat-sifat kurang baik. Pada saat Toba bekerja, anaknya datang membawa makanan, tetapi makanan itu sudah habis karena dimakan Samosir di jalan. Toba pun marah dan memukul Samosir berulang kali, dan Toba bilang, "Dasar anak ikan." Anak itu pun sambil menangis dan langsung bilang kepada ibunya bahwa Samosir telah dipukul dan diejek oleh ayahnya. Ibunya sangat sedih karena ayahnya sudah lupa dengan janjinya. Ibunya menyuruh Samosir lari ke bukit yang sangat tinggi. Dengan cepat anaknya berlari. Ibunya menyelam ke sungai dan seketika dia berubah menjadi ikan besar. Cuaca tiba-tiba gelap. Pak Toba yang melihat alamnya sangat gelap, dia pun langsung lari kencang, tapi naas dia dilahap oleh air itu dan danau itu Oh, sudah ya? Sudah Mbak Nadia? Oke, barakallah Mbak Nadia ya. Terima kasih ya sudah berani untuk mencoba menyampaikan gitu ya, berbicara di depan. Nah, barakallah untuk reviewnya nanti ya Mbak ya, dari Bu Catur, Lufia atau Bu Saudah yang ada di sini. Nah, kemudian bisa satu lagi Bu atau cukup? Satu lagi ya. Silahkan satu lagi laki-laki yuk. Terakhir. Silahkan. One more. Siapa ini? Mas Ian. Oke, silahkan Mas Ian. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Purbasari adalah seorang putri baik hati dari Prabu Tapa Agung yang mewarisi tahtanya kepadanya. Karena kecemburuan kakaknya, kakak Purbasari yang bernama Purbararang, Purbasari diasingkan ke hutan karena telah disihir menjadi buruk rupa. Di hutan, dia berteman dengan banyak hewan dan ada satu hewan yang sangat perhatian kepadanya, yaitu seekor kera bernama Lutung Kasarong. Lutung Kasarong juga yang menjadikan Purbasari sembuh dari penyakitnya. Ketika Purbararang datang ke hutan, dia menantang Purbasari dengan lomba adu panjang rambut dan adu tampan tunangan. Purbasarilah pemenangnya. Rambutnya lebih panjang. Saat itu, Lutung Kasarong berubah menjadi pangeran tampan. Sejak saat itu, Purbasari kembali bertahta sebagai ratu.
Segenap rakyat sangat bergembira menyambut ratu baru mereka yang baru. Semua pun hidup berbahagia. Sudah. Oke, Barakallah Mas Ian, terima kasih ya. Tadi tentang Mbak Nadia dan Danau Toba. Sekarang Mas Ian tentang Lutung Kasarung. Nah, silahkan untuk Bu Catur mereview gitu ya hasil dari teman-temannya. Ya. Oke, barakallah. Pasti semuanya sudah mengerjakan ya. Kalau ada yang belum mengerjakan, segera dikerjakan. Ini memang tidak masuk nilai rapot ya. Tapi sekali lagi kita tim guru kelas 6 ingin gitu ya, ketika kalian nanti di sekolah menengah pertama, keterampilan ya dalam membaca, kemudian merangkum dan mencari pokok kalimat ya, mencari kalimat utama itu sudah menjadi hal yang mudah ya karena sudah terbiasa. Nah, review merangkum cerita fiksi. Ini yang penting ya bagi kalian adalah memastikan hal-hal ini ya. Jadi jangan sampai lupa seperti penggunaan huruf kapital di awal kalimat ya. Kemudian nama orang ya. Kalau tadi ada tokoh-tokohnya tadi ya, ada Toto Chan, ada siapa? Samosir ya, ada Purbasari ya. Kayak merek Lulur ya Ian ya. Ingatnya Purbasari mana merek Lulur. Ya, itu berarti menggunakan apa? Huruf kapital ya. Nama kota juga, saya lahir di kota Semarang misalnya, berarti K-nya besar, S-nya besar ya, K-nya kecil, kota ya, kota Semarang, K-nya kecil, S-nya yang besar ya, misal ya, nama kota memakai huruf kapital ya. Saya ini tuh fontnya tuh gede semua, saya ganti dulu fontnya. Ya, kotanya kecil, K-nya kecil ya, Semarangnya S-nya besar ya. Kemudian nama orang itu juga, nama negara juga ya. Kemudian penulisan judul ya. Ini saya contohkan penulisan judul. Ini punya izin ya Mbak Hana ya. Ini punya Mbak Raihana. Nah, ini sudah betul ya. Kelihatan nggak? Share screen-nya, apakah kelihatan? Enggak, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah betul. Gadis cilik di jendela. Berarti D-nya kecil ya, karena ini kata hubung ya, atau kata depan atau imbuhan. Jadi tidak perlu memakai huruf besar ya. Kita review belum kelihatan, Bu. Kenapa? Nggak kelihatan? Masih share screen yang sebelumnya, Bu. Oh, iya, Bu. Oh iya, ini berarti error ya. Saya tuh kalau nampilin nampilin gambar mesti kayak gitu. Coba tak insert di sini ya. Semoga bisa. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kecil banget ya? Kelihatan, Bu. Kecil banget ya? Iya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, nih. Gadis cilik di jendela. D, ya, penulisan huruf D di sini memakai huruf kecil. Ini judulnya sudah betul ya, gadis cilik di jendela. Kemudian awal kalimat menggunakan huruf kapital. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak SD di Jepang, namanya Toto-chan. Titik, jangan lupa. Ya. Ibu guru menganggap Toto-chan anak nakal, padahal gadis ini hanya ingin atau punya rasa ingin tahu yang besar. Titik, ya. Jangan lupa dikasih tanda titik setelah akhir kalimat. Paham ya? Kemudian ganti paragraf. Ada satu ini ya, ada satu tab gitu ya. Kalau kita ngetik di laptop tuh ada satu kali tab atau dikasih
menjorok ke dalam paragraf ya. Nih, jadi jangan masuk gitu ya. Ada yang masuk ke sini. Jadi jangan lewat, jangan di sini ya, tapi masuk seperti ini. Ini sudah betul, penulisannya sudah betul seperti ini ya. Tuh, kemudian ya namanya betul. Ya, gitu. Ya, jadi belajar untuk menulis sesuai dengan penulisan yang benar, terutama penggunaan tanda titik ya, penggunaan tanda koma dan penggunaan huruf kapital. Oke, jadi remind nih. Ya, itu. Ya, untuk tugas hari ini, kalau kemarin kalian menceritakan cerita fiksi, kalau hari ini ya menceritakan mengambil buku atau artikel ya dari cerita non fiksi, jadi cerita nyata. Nah, yang perlu diperbaiki tadi ya tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan juga inspirasinya minimal dikasih 1 paragraf. Inspirasi itu maksudnya gimana ya? Maksudnya hikmah apa yang bisa kalian ambil dari cerita itu? Ya, jadi setelah merangkum kalian ambil hikmahnya. 1 kalimat, 1 paragraf aja hikmahnya, nggak usah banyak-banyak. Kemudian merangkum juga tidak usah terlalu banyak ya, minimal 3 paragraf, 1 paragraf 4 kalimat, ya. Perhatikan tanda bacanya, perhatikan jadi kaitannya sama paragraf sebelumnya ya. Jadi jangan lompat, baru ngomongin apa tiba-tiba bawahnya sudah halaman yang lain, berarti kan tidak terpadu ya, tidak urut maksudnya. Maka kalian membacanya, misalnya kalian membacanya 1 sub bagian aja ya, 1 sub tema katakanlah kalau pelajaran di Bu Pena ya. Nah itu tok nggak apa-apa, terus dirangkum ya, 1 halaman aja rangkumannya, jangan lupa ada inspirasi ya atau hikmah yang bisa kalian ambil 1 paragraf. Gitu ya. Jangan anggap ini sebagai tugas yang memberatkan ya, ini sebagai sarana kalian untuk meningkatkan meningkatkan skill ya atau meningkatkan kemampuan untuk membaca ya, untuk meningkatkan literasi kalian dan juga untuk supaya kalian suka menulis ya. Jadi kalau dikatakan bingung nggak punya kegiatan, masih banyak buku-buku yang belum dibaca ya, belum dirangkum ya, belum dicari inspirasinya, dan bagus lagi kalau kalian belajar menulis di sosmed ya, bisa di blog ya, bisa di tempat-tempat di mana ketika kalian nanti pengen melihat lagi itu tulisannya masih tersimpan di ini ya, di cloud kalian. Bisa kalau orang tuanya punya Instagram mungkin boleh nulis di situ ya. Orang tuanya punya Facebook boleh nulis di situ. Maka yang ditulis itu sesuatu yang bermanfaat. Saya yakin sekali akan ada orang yang akan membutuhkan tulisan kalian ya. Jangan merasa aku nulisnya jelek. Enggak ya. Siapapun memiliki memiliki kesempatan ya untuk berbuat baik ya, berkontribusi dengan cara apa? Dengan cara sederhana, dengan menulis ya, dengan menyampaikan idenya, dan itu sesuatu yang baik ya, bukan sesuatu yang sia-sia gitu. Ya, produktif barangkali dalam 1 bulan bisa menulis berapa rangkuman ya, berapa rangkuman artikel, bagus banget ya kalau kalian ternyata aku nemuin passion di sini ya, insya Allah nanti bisa jadi penulis yang handal gitu ya. Gitu. Terima kasih Bu Fir. Bisa ditutup. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Catur untuk materi singkat review dari tugas teman-teman ya terkait merangkum. Tadi ya sudah dijelaskan oleh Bu Catur bagaimana cara merangkum yang baik gitu ya, dan perhatikan EYD-nya ya, penulisan yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan juga terkait tugas yang selanjutnya adalah membaca cerita fiksi, non fiksi. Ya Bu Catur ya. Untuk tugas selanjutnya yaitu membaca cerita non fiksi. Ya kan Bu, non fiksi. Kalau kemarin itu fiksi ya, tadi yang sudah kalian rangkum itu adalah fiksi. Sekarang non fiksi. Nah, kalau non fiksi itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Pasti tahu ya. Nyata Bu. Nggak perlu. Kisah nyata contoh. Ya, itu kisah nyata. Contohnya apa? Banyak kan? Contohnya apa? Azab. Ya. Apa Akmal? Ini tadi Akmal ngomong. Ini. Oh ya, apa Mas Akmal? Azab. Contohnya apa Mas? Azab. Apa? Azab karena apa? Azab.
Azab juga. Ini ada yang Azab. tadi pagi ada yang sudah nulis rangkuman non fiksi di kelas Bu Catur ya, karena salah. Jadi kemarin tuh sudah non fiksi Masya Allah. direvisi. Hari ini tugasnya kan fiksi dulu Mas gitu ya. Beliau ini murid ini ya menulis merangkum cerita tentang hijrahnya Rasulullah. Nah itu boleh, itu kan nyata atau terjadi beneran gitu ya, berarti itu non fiksi. Ya. Jadi nanti misalnya ada yang mau menulis tentang kisah proklamasi. Sejarah boleh Bu? Apa? Sejarah Bu. Proklamasi kemerdekaan boleh ya. Cerita tentang apa peristiwa 5 hari di Semarang boleh, silakan bebas. Yang penting nyata ya, jangan tiba-tiba nulis Ultraman. Nah itu fiksi lagi, nanti balik lagi di tugas Senin ya. Jadi kisah nyata, sahabat boleh, pahlawan boleh ya. Diambil dari buku apa, begitu loh. Jadi jangan kalian malah ngarang, jangan ngarang ya. Ini merangkum, beda ya. Ini merangkum ya. Jadi ambil bukunya. Dan kemarin tuh yang ada yang sedikit kurang sebenarnya. Bu Catur pengennya kalian menyampaikan dari bukunya siapa, pengarangnya siapa, ya. Jadi kalau kalian masukin ke blog atau masukin ke Facebook atau masukin ke Instagram, orang langsung bisa, di kelas teman nih, Muhammad Hasan nih bikin rangkuman. Ternyata anak kelas 6 di SD yang entah berantah ini di mana membutuhkan artikelnya Mas Yasar, kan jadi bermanfaat gitu loh. Oh berarti ini ya pengarangnya ini dia bisa mencari bukunya begitu. Paham ya? Kayak dikerjakan dengan ya. Itu. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya karena waktunya sudah mau habis, pokoknya tadi ya. Tadi sudah betul ya, kasih judulnya, penulisnya tuh siapa gitu ya. Nah, itu tambahan aja. Kalian boleh tadi ya sejarah, boleh bahkan berita ya boleh ya Bu Catur ya, berita-berita karena itu kisah nyata juga. Ya, berita kalau azab itu yang penting bisa dipastikan kebenarannya gitu ya. Jadi pokoknya nyata ya, kalau non fiksi itu adalah kisah nyata. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, mungkin karena waktunya sudah mau habis, ya bisa kita tutup ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Ya, gimana Mas Yasar? Itu ditulis siapa penulis bukunya, Bu? Kalau misal itu buku, kalian catat itu, tulis siapa penulis bukunya. Kalau misal itu artikel atau artikel sebuah kisah misalnya gitu ya, berita atau apa, kalian juga boleh, kalian harus menuliskan penulisnya ya, sumbernya itu dari mana. Kalian ngambil dari mana? Misal dari kan biasanya di kayak majalah itu kan ada kisah-kisah nyata ya, misalnya kisah inspirasi misalnya ya, kisah inspirasi nyata. Nah, itu kalian tulis sumbernya, penulisnya siapa, dari buku apa atau majalah apa kayak gitu. Jadi ya teman-teman supaya lebih jelas gitu, nggak hanya rangkumannya saja dan judulnya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Sudah ya, berarti oke, kita tutup bersama teman-teman dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya alhamdulillah alamin. Jazakumullah khairan katsir teman-teman semuanya. Selamat mengerjakan tugasnya. Ya, difoto seperti biasa dan dikumpulkan ya teman-teman. Terima kasih, bisa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama.